agar dalam pelaksanaan pembelajaran kita berhasil manfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga pelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelum kita menginjak kepada belajar pada hari ini, saya akan menerangkan dulu tentang yang tercapai atau indikator pencapaian dalam pelajaran yang berjudul jenazah. 1. Siswa dapat mengerti tentang jenazah. Yang kedua, siswa dapat menghafal lafaz-lafaz yang terdapat dalam jenazah. Yang ketiga, siswa dapat melakukan memandikan, mengkafani dengan baik. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan sholat jenazah dengan sempurna. Inilah yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Untuk itu, karena kita adalah minggu kemarin sudah membicarakan tentang syariat hukum Islam, maka tentu saya minta satu orang untuk memberikan tanggapan atau kesimpulan pelajaran pada minggu yang lalu. Dipersilakan. Pelajaran minggu yang lalu yang pertama yaitu syariat Islam adalah hukum yang berlaku dalam Islam. Yang kedua, sumber-sumber hukum Islam adalah tempat untuk mengambil sebuah hukum dan terdapat pada 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijma, dan 4. Qiyas. Bagaimana pendapat kalian? Betul? Betul. Ya. Itu adalah pelajaran yang lalu tentang syariat hukum Islam. Sudah saya bahas dengan panjang lebar dan semuanya sudah mengerti apa yang terdapat dalam pelajaran tersebut. Baik, kita menginjak kepada pelajaran berikutnya, yaitu tentang yang bertema jenazah. Bapak, saya minta satu orang untuk membacakan surat Al-A'raf ayat 34. Saya minta supaya untuk ke depan dan ikuti sama yang lainnya ya. Anggap saja guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum. Wa idza jaa ajaluhum. La yastakhirun. La yastakhirun. Sa'atan. Sa'atan. Wa la yastaqdimun. Wa la yastaqdimun. Terima kasih, sangat baik sekali dan semuanya bisa. Ternyata di kelas ini semuanya bisa membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya bahwa setiap manusia atau setiap umat akan mengalami kematian, akan menemukan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Dan ajal itu tidak bisa diakhirkan atau minta tunggu. Itu tidak bisa. Saatan, walaupun sedikit saja. Walaupun mundur sedikit saja tidak diperbolehkan. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Jadi jangan minta mati. Jangan minta mati. Kalau minta mati itu berarti telah melakukan atau melawan takdir. Maka Allah juga akan menghukumnya orang-orang yang melawan takdir. Seperti apa? Seperti orang yang bunuh diri dan seterusnya. Karena manusia ini mengalami kematian, maka manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Maka wajib orang yang hidup itu melakukan atau memberikan penghormatan terakhir kepada si mayit, supaya mayit itu menjadi makhluk yang mulia. Awalnya makhluk
mulia dan juga dalam keadaan bersih dilahirkan ke dunia, maka pada akhirnya pun kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Maka manusia yang hidup mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya sesuai dengan peta konsep. Satu, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat adalah menguburkannya. Baik, manusia sebelum mati itu manusia dalam keadaan atau biasa melakukan atau menemukan yang disebut namanya sakaratul maut. Apa sakaratul maut itu? Pintu kematian. Dalam pintu kematian orang berbeda-beda tergantung amal perbuatannya. Ada yang menyakitkan sekali, ada yang biasa, tapi mempunyai ciri-ciri biasanya. Satu, ciri-cirinya apa? Orang itu tidak sadar diri. Yang kedua juga badannya menjadi dingin. Yang ketiga, kadang-kadang itu adalah karena saking tidak sadar diri sehingga lupa segala-galanya. Bahkan ada yang datang yang sudah meninggal dan sebagainya. Itu ciri-ciri termasuk orang-orang dalam keadaan sakaratul maut. Bahkan duduk nggak enak, tidur nggak enak, telentang nggak enak, boro-boro makan, itu sakaratul maut. Dan semuanya akan mengalami semua sakaratul maut. Kalau orang itu sudah meninggal, apa kewajiban kita? Kalau matanya masih melek, ditutup atau dipejamkan. Kalau kalau mulutnya masih menganga, ya harus ditutup. Kemudian juga ditutup dengan kain seluruh tubuh, ditutupi semua. Jadi semuanya diberesi semua. Kalau kakinya masih nongkrong, ya diluruskan. Tangannya disedekahkan. Itu adalah yang dilakukan oleh orang itu setelah melihat orang yang sudah mati. Baik, kita teruskan. Yaitu yang pertama, kewajiban dari orang yang hidup terhadap orang yang mati. Satu adalah memandikan. Kenapa manusia harus dimandikan? Itu adalah aturan syariat Islam. Jadi kalau orang yang mati beragama Islam, wajib atau fardu kifayah orang-orang muslim yang masih hidup untuk memandikannya. Cara memandikannya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita harus kembangkan. Dalam memandikan itu kita harus siapkan dulu. Satu, air yang bersih, ya kan? Yang kedua, apa lagi? Alat mandi seperti apa? Sabun. Yang ketiga, sampo. Yang keempat, gaun minyak. Yang kelima, apa lagi? Ya, pokoknya yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kalau orang mandi itu yang kira-kira bersih bagaimana? Itulah dalam syariat Islam. Setelah kita sudah terpenuhi syarat-syarat atau buat untuk mandi, maka kita melakukan mandi. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki, terutama keluarganya. Kalau mayatnya perempuan, hendaklah perempuan lagi. Bagaimana dengan orang lain? Orang lain itu yang amanah, artinya yang bisa dipegang, ya, sesuai dengan aturan. Setelah kita mempersiapkan, maka mayat ini contoh, ya ini penghapus, saya ambil contoh. Mayat ini yang pertama adalah harus dibersihkan dulu, bersih semua. Jangan dulu diniati, jangan dulu diniati mandi. Bersihkan semua, bersihkan dengan sabun, baru disampur, semuanya digosokin semua dengan sesuai yang kita aturkan dalam syariat. Terus
kemudian sebelah kanan dan semuanya. Setelah itu baru diniati dengan niatnya untuk mayit laki-laki, niatnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti an hadzal mayyiti listibahatis sholati istibahatis sholati alaihi. alaihi. Mayit perempuan, nawaitul ghusla Nawaitul ghusla an hadhil mayyitati an hadhil mayyitati listibahatis sholati istibahatis sholati alaiha. alaiha. Bedanya ada di sini. Nah, setelah dimandikan dengan niat, maka mayit itu adalah sudah suci dari hadas besar. Kenapa ada mandi mayat? Karena mayat dalam keadaan pada waktu sakaratul maut itu keluar, ada yang keluar segala-galanya, maka perlu disucikan. Dan itu adalah syariat Islam. Orang yang mati itu harus dimandikan, kecuali kecuali orang-orang yang mati syahid. Mati syahid tidak boleh dimandikan sebagai bukti nyata pada Allah bahwa ini adalah mati syahid. Maka apa? Hanya diwajibkan kita ini orang yang hidup menguburkan dan juga mengkafani barangkali ada yang belum tertutup. Itu baru dikuburkan langsung. Kemudian kalau sudah, bagaimana terhadap bayi yang baru lahir? Jadi kan, apakah perlu dikafani, apa perlu dimandikan, apa perlu salati? Nah, di sana ada perbedaan. Bagaimana menghadapi bayi-bayi yang mati? Kalau bayinya masih bentuknya darah, dapat 3 bulan, 4 bulan, itu bentuknya masih darah, maka itu tidak perlu diapa-apakan, langsung dikuburkan. Tapi kalau sudah bentuknya itu adalah manusia, maka bayi tersebut harus dimandikan, harus dikafani, dan juga disolati. Itu biasa. Kalau sudah sampai sesuai dengan seperti kita biasa. Bagaimana cara wudhunya mayit? Nah, setelah mandi besar sudah selesai, baru niat wudhu. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a al-masnunah lihadal mayyiti. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, nawaitul wudhu'a al-masnunah lihadihil mayyitati. Berarti sudah selesailah mayit dimandikan dan diwudhui, keadaan suci. Kemudian seterusnya kita dipersiapkan untuk dikafani. Mengkafani mayit. Apa mengkafani itu? Membungkus mayit. Mayit harus dibungkus seluruhnya.